Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang surat berharga dan investasi. Kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Dian Novianti Wulandari, Muhammad Noval Khairul Rozikin, Bagus Adi Firmansyah, Siti Nur Ayuni, dan Sri Oktavia Dewi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian investasi. Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan atau accretion of wealth melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa. Untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi, seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Jadi, investasi dalam surat berharga dapat merupakan aktiva lancar atau current asset atau non-current asset, tergantung maksud atau tujuan dari pembelian surat berharga tersebut. Yang kedua yaitu jenis investasi. Jenis investasi ada 3. Yang pertama, deposito. Penanaman modal dalam bentuk simpanan uang kepada suatu perusahaan dengan jaminan investor akan menerima keuntungan berupa bunga dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua yaitu saham. Investasi berupa saham sudah umum dilakukan pada perusahaan-perusahaan besar. Dan yang ketiga, obligasi. Obligasi umumnya dilakukan pada bisnis yang menyediakan jasa pinjaman modal. Keuntungan yang didapatkan dengan cara investasi obligasi ini lebih tinggi daripada deposito karena bunga yang dipatok juga lebih tinggi. Saya selanjutnya Siti Nur Ayuni mau menjelaskan tentang surat berharga. Surat berharga merupakan dokumen yang mempunyai nilai berharga berupa uang yang sudah diakui dan bahkan dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi pembayaran, perdagangan, penagihan, atau jenis lainnya. Jika surat berharga dibeli dengan tujuan untuk memanfaatkan kelebihan dana yang tersedia, maka surat berharga tersebut harus mudah diuangkan dalam waktu singkat dan diklarifikasikan sebagai temporary investment atau marketable securities yang merupakan current asset. Macam-macam surat berharga. Yang pertama, wesel. Wesel merupakan surat berharga yang di dalamnya memuat kata wesel, tanggal, dan ditandatangani oleh penerbit yang memberikan perintah tanda syarat kepada pihak terkait perihal hari pembayaran kepada penerima yang telah ditunjuk penerbit maupun penggantinya di suatu tempat. Yang kedua, surat sanggup. Surat berharga yang memuat kata accept atau promise yang nama penerbit menyanggupi untuk melakukan pembayaran kepada pihak yang juga disebut dalam surat berharga tersebut. Yang nomor 3, saham. Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang maupun badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Yang keempat, cek. Cek merupakan surat berharga yang sifatnya sebagai alat bayar. Selanjutnya, kwitansi atas tunjuk, yaitu surat berharga yang berisi penandatanganan atau suatu pembayaran sejumlah uang atau dana waktu yang sudah ditentukan kepada petunjuk atau atas tunjuk. Yang keenam, consignment atau bill of lading. Surat bertanggal yang dibuat oleh pengangkut. Pengangkut dalam hal ini adalah perusahaan pelayaran yang menerangkan bahwa pihak tersebut sudah menerima barang dari pengirim untuk diangkut pihak tertentu atau penerima. Yang ketujuh, delivery order, yaitu pemegang yang sah dan berhak menuntut penyerahan barang di tempat sesuai dengan konsumennya, kecuali pihak tersebut menjadi pemegang tidak sah menurut hukum. Yang kedelapan, surat utang. Surat utang ada 3, yaitu obligasi, surat utang negara, dan surat berharga syariah nasional atau SBSN.
Halo semuanya, saya Noval. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pemeriksaan audit pada surat berharga dan investasi. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas temporary dan long term investment. Yang kedua, untuk memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di neraca betul-betul ada, dimiliki oleh dan atas nama perusahaan per tanggal neraca. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah penilaian atau valuation dari surat berharga tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu prinsip SAK. Yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian di dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu SAK. Prosedur pemeriksaan surat berharga dan investasi. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas temporary dan long term investment. Contoh internal control question yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan tentang masalah surat berharga dan bisa dilihat di exhibit nomor 10-1. Yang kedua, minta rincian surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, penambahan dan pengurangan serta saldo akhirnya. Yang ketiga, periksa fisik dari surat-surat berharga tersebut dan juga kepemilikannya. Biasanya periksa fisik dilakukan bersamaan dengan cash out name. Yang keempat, cocokkan data-data dalam rincian dengan berita acara pemeriksaan fisik surat berharga tersebut. Yang kelima, periksa mathematical accuracy dari rincian surat berharga. Selanjutnya, saya Bagus Seti Firmansyah akan melanjutkan materi tentang penjelasan prosedur pemeriksaan surat berharga dan investasi. Yang keenam, cocokkan saldo dari rincian tersebut dengan buku besar. Yang ketujuh, lakukan vouching atas pembelian dan penjualan surat berharga. Terutama perhatikan otoritas dan kelengkapan bukti pendukungnya. Yang kedelapan, periksa perhitungan bunga dan dividen dan perhatikan segi perpajakannya. Periksa apakah bunga atau dividen yang diterima telah dibukukan semuanya. Yang kesembilan, periksa harga pasar dari usaha berharga pada tanggal neraca. Untuk temporary investment valuation adalah mana yang lebih rendah antara harga beli dan harga pasar. Yang ke-10, adakah diskusi dengan manajemen untuk mengetahui apakah ada perubahan tujuan dari pembelian surat berharga yang akan mempengaruhi klasifikasi dari surat berharga tersebut. Yang ke-11, periksa subsequent event untuk mengetahui apakah ada transaksi sesudah tanggal neraca yang akan mempengaruhi klasifikasi atau disclosure dari surat-surat berharga tersebut. Misalnya, penjualan long term investment dalam subsequent periode. Yang ke-12, periksa apakah penyajiannya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Yang ke-13, periksa apakah penyajian sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Saya, Sri Oktavia Dewi, akan menjelaskan contoh kasus pemeriksaan surat berharga. Di sini ada kasus dari PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Inti dari permasalahan yang terjadi yaitu adanya pengakuan pendapatan lebih awal atas perjanjian kerjasama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan yang menyebabkan laporan keuangan yang awalnya rugi menjadi untung. Namun, hal itu tidak sesuai dengan PSAK nomor 23. Setelah ditelusuri, kantor akuntan publik yang melakukan audit terhadap laporan tersebut tidak sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang berlaku, dan hal ini disebut rekayasa keuangan. Adapun beberapa tindak lanjut yang dilakukan. Yang pertama,
P3K Kemenku mengirimkan peringatan tertulis disertai dengan kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu KAP dan dilakukan review oleh BDO International Limited. Selanjutnya, PT Garuda Indonesia dinyatakan melakukan pelanggaran peraturan OJK nomor 29-PJOK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik dan diberikan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta. Selain itu, seluruh anggota direksi PT Garuda Indonesia juga dikenakan sanksi administratif berupa masing-masing 100 juta karena melanggar peraturan Bapepam nomor 8.G.11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Sanksi administratif juga dikenakan secara tanggung renteng sebesar 100 juta kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia Persero Tbk yang menandatangani laporan tahunan PT Garuda Indonesia Persero Tbk pada periode tahun 2018 karena dinyatakan melanggar peraturan OJK nomor 29-PJOK.004/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Jadi, kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu investasi dalam surat berharga dapat berupa aset lancar dan juga aset tidak lancar, tergantung apa tujuan dari pembelian surat berharga tersebut. Apabila pembelian surat berharga memiliki tujuan untuk memanfaatkan kelebihan dana perusahaan, maka dapat diklasifikasikan menjadi aset lancar karena harus dapat diuangkan dengan cepat atau paling lambat 1 tahun dari tanggal laporan posisi keuangan. Sedangkan apabila diklasifikasikan aset tidak lancar, maka terdapat beberapa tujuan yang memungkinkan, yaitu untuk menguasai manajemen, untuk mendapatkan pendapatan yang kontinu, dan juga sebagai penampungan dari penjualan hasil produksi. Adapun beberapa tujuan dan prosedur dari pemeriksaan surat berharga seperti yang dijelaskan oleh teman kami sebelumnya. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.